Nah ini teman-teman, ini contoh definisi tidak loncer itu seperti ini. Tidak loncer karena pernya pelatuk itu kaku atau keras ya. Tuh langsung berhenti. Memang keren, suaranya ngeri. Tapi kalau seperti ini nggak ada gunanya ini. Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami channel Adi Suryajaya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tips perawatan sepeda setelah 2000 km ke atas. Ya, jadi 2000 km ke atas atau 3000 atau 5000 ke atas lah. Pokoknya yang sudah cukup lama dipakai. Nah, ini tips dan perawatan supaya sepeda itu selalu awet, tidak menyusahkan ridernya, tidak rewel. Jadi nanti apa saja sih yang kita rawat ya, apa saja sih yang kita cek, kita servis, kita maintenance supaya sepeda itu selalu tampil begini, selalu enaklah dipakai ya. Jadi tidak menyusahkan gowesternya pada saat dipakai. Jadi supaya sepeda itu tidak menyusahkan ridernya atau jokinya pada saat digowes, itu penting teman-teman ya, karena kalau sepeda menyusahkan ridernya itu wah udah males pakai sepeda itu. Tonton terus video ini teman-teman sampai selesai supaya teman-teman semua dapat mengetahui tahap demi tahap apa saja yang kita servis, apa saja sih yang kita cek. Nah itu penting teman-teman. Sudah subscribe belum teman-teman? Kalau teman-teman sudah subscribe, terima kasih, matur nuwun. Tapi kalau belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini teman-teman, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sekarang kita masuk ke materi. Come on. Ya oke teman-teman, ini sebagai contoh sepeda Polygon Xtrada tahun 2020 ya. Jadi tahun 2020 sejak pertama kali saya punya sepeda ini sampai hari ini belum pernah diservis, dibongkar saja belum. Jadi apa adanya. Masih kuning, masih bagus. Tuh kelihatan nggak ya? Ya, jadi contohnya seperti itu teman-teman ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kalau semisal kering, fatnya atau grease-nya kering, itu ditambahin grease lagi ya, atau diganti grease yang baru. Yang lama dibuang, dibersihkan, terus kita kasih grease yang baru. Ya, dicek bagian piring-piringnya atau pelornya, kita cek semuanya. Peralatannya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman punya ini untuk bending itu ya, apa, untuk trik ya, ini yang ini untuk kasih grease-nya, ini olinya. Jadi yang perlu dicek itu bagian as roda depan, as roda belakang, terus bottom bracket, karena itu kan yang sering untuk bergerak. Jadi setiap kita goes dia pasti bergerak. Nah itu kemungkinan besar lebih cepat aus ya. Jadi harus kita cek. Nah ini kita lepas bagian roda belakang. Roda belakang. Kita lepas dulu sprocketnya untuk mengecek bearing-bearing gotringnya. Itu kelihatan pelornya teman-teman. Jadi Xtrada ini belum bearing, tapi dia masih pelor. Tapi itu tadi teman-teman, kualitasnya pelornya dari Xtrada, dari Polygon memang bukan kaleng-kaleng. Tuh kelihatan nggak ya nih ya?
gelap sekali ya di sini. Nah itu kelihatan tuh. Jadi masih kencang semuanya, masih oke. Ini akan kita fatin lagi ya, kita fat dengan ini. Nah ini teman-teman, jadi kita fatin lagi nanti ini ya. Mohon maaf teman-teman kalau videonya patah-patahan gini karena ya keterbatasan. Jadi dicek semuanya, kalau yang sudah bearing dicek bearingnya, di fat lagi, fat yang baru. Kalau masih gotri ya dibersihkan aja, tambahin grease yang baru ya, seperti itu aja teman-teman. Karena takutnya kalau grease-nya itu kering nanti akan membuat gotrinya aus, habis, dan oblak. Nah kalau oblak dipakai nggak enak, harus ganti. Oke. Terus kita bersihkan sproketnya teman-teman. Mau dicuci pakai air sabun juga bisa, atau pakai bensin juga boleh. Karena kalau sepeda sudah lama sekali nggak pernah dibersihkan itu, wah pada nempel semua di situ, pasirnya aduh banyak sekali. Ya maklum lah, namanya juga dipakai. Ya rantainya kita bersihkan. Bisa pakai air sabun colek ya, atau bensin supaya ringan ya. Karena kalau banyak pasirnya gitu berat ya teman-teman, akan gimana ya, pedalingnya itu agak berat, kurang maksimal. Jadi judulnya kita ini memaksimalkan apa yang ada ya, memaksimalkan semuanya. Tuh, sproketnya kita bongkar, terus free hubnya juga sudah kita bongkar tadi, cuman saya kelupaan video. Nah di dalam sini kan ada bearing-bearingnya teman, ini ada ada bearingnya. Nah itu kita bersihkan semuanya, terus kita kasih fat lagi. Jadi ini info buat teman-teman semua yang mau menservis sepedanya, apalagi ini kan musim mulai hujan ya. Nah itu wajib dicek semuanya, servis keseluruhan, terutama roda-roda dan bottom bracket. Itu penting teman-teman, karena dia yang bekerja terus-menerus, serta rem. Nah remnya itu juga perlu kita cek, masih enak, ringan, atau sudah berat. Kalau yang hidrolik kita cek lagi olinya, oli mineralnya berkurang atau tidak. Setelan RD-nya, FD-nya, shifternya, kita cek semua, kabel-kabelnya kita bersihkan semuanya. Nah ini rantainya kita lepas, kita bersihkan pakai bensin. Sproket, rantai itu kita bersihkan pakai bensin. Bagus, sproket dan rantai, supaya pasir-pasir yang nempel atau bekas-bekas gemuk, campur pasir, campur macam-macam kotoran itu pada lepas semua. Tuh, kasih bensin tuh. Nanti kita pasang
Ya, oke. Bagian RD teman-teman. RD ini bagian ini pulenya ini teman-teman, pulenya ini ya, ini pulenya kita cek, kita bersihkan semuanya pakai sabun atau pakai itu bensin juga bisa ya. Ini pulenya ini seret atau enggak, dan muternya lancar atau tidak. Nah ini enggak lancar, ini muternya enggak baik. Terus bagian sini teman-teman, nih. Nah itu muternya lancar, itu baik. Nah ini kita cek nanti ya, jadi ini harus muternya lancar RD ini. Terus jangan lupa teman-teman, kalau remnya hidrolik ini diganjel teman-teman. Diganjel ya, jadi jangan sampai tidak diganjel. Takutnya nanti nyeplos gitu teman-teman. Ini bagian RD ya, bagian RD pengecekannya seperti ini, membersihkannya, bersihkan semuanya. Oke, jadi kita wajib tahu ini tuh loncat atau enggak. Nah, ngetesnya loncat atau enggak itu seperti ini. Jadi kita lepas brake-nya belakang, kalipernya itu, nah terus kita putar ini, nih lihat tuh, nggak berhenti-henti. Nah, nggak berhenti-berhenti dia. Nah, mulai berhenti. Terus ngeceknya lagi nih. Nah ini kalau tanpa rantai, dia hanya murni bearing saja, ini loncatnya segini teman-teman. Ini loncatnya segini, ini maksimalnya dia ya. Sebenarnya ada yang bisa lebih loncat lagi nggak? Ada, tapi ini maksimal seperti ini cukup lah. Oke, terus sekarang diputar rodanya, tahan ininya. Nah ini penting teman-teman. Biasanya yang bikin berat itu pernya pelatuk ya, paulnya itu loh, pernya. Wah kalau berat, kalau ngerem nggak enak. Nanti saya tunjukin yang contoh yang ngerem ya, yang tidak layak pakai menurut saya. Tidak layak ini kalau yang tadi, yang nanti ini. Nih. Tuh. Nah ini maksimalnya dia. Ini masuk kategori loncer untuk sepeda seperti ini teman-teman, MTB ini. Nah definisi loncer itu seperti itu loh teman-teman ya. Oke, sekarang kita setting bagian kalipernya ini. Jadi kalau teman-teman mau servis sepedanya itu wajib disetting dulu, suruh nyeting sama mekaniknya. Ini ngerem atau tidak kalipernya dengan si disnya ini. Dan juga disetting lagi, dilihat disnya ini, cakramnya ini goyang-goyang enggak. Nah, seperti itu teman-teman, wajib teman-teman. Karena kalau ngerem nggak enak teman-teman ya. Oke. Nah. Nah sekarang ini mulai disetting bagian kalipernya. Wes, sudah coba-coba. Ini ya teman-teman, sudah terpasang kalipernya seperti ini. Tapi rantai belum kita pasang, karena rantai nanti aja paling mudah itu. Ke kiri ya.
Nah, kita tes handle-nya, kita tarik-tarik, kita giniin. Nah, jadi ini untuk menyetel kampas remnya itu nempel banget atau tidak di disnya. Tuh. Nah, gini teman-teman. Tuh. Dia masih muter terus ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang saya sebut definisi launcher itu seperti ini. Jadi dia maksimalnya seperti apa? Ya seperti ini. Ini bukan bearing ya, sekali lagi freehubnya ini dalamannya bukan bearing tapi masih pelor. Tuh, dia masih muter walaupun pelan-pelan, masih ngajak muter terus. Nah, lumayan, boleh. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Jangan lupa RD-nya ya, suruh bersihin kalau anda semua servis, RD-nya disetting lagi, dibersihkan pulainya ini. Ini seret ini. Kalau yang lonjar ini muter. Ini contoh definisi tidak loncer itu seperti ini. Tidak loncer karena pernya pelatuk itu kaku atau keras ya. Karena memang sudah pernah saya bongkar freehubnya ini dan saya cek pernya itu benar-benar kaku sekali. Jadi dia yang membuat tidak loncer. Tapi memang keren, suaranya ngeri ya. Memang keren sih, kelihatan racing, tapi fungsinya sangat-sangat berkurang. Coba lihat ini teman-teman ya, ini saya putar rodanya seperti ini. Tuh, langsung berhenti kan? Lagi. Tuh, langsung berhenti. Memang keren, suaranya ngeri. Tapi kalau seperti ini nggak ada gunanya ini. Ya, bagi saya nggak ada gunanya bagi saya. Kalau saya sudah nggak mau pakai sepeda ini, walaupun sepeda ini bagus ya, ini Elementroy 10 speed, remnya hidrolik, tapi ya itu tadi. Kalau seperti ini, waduh, udah nggak masuk teman-teman ya, ini nggak masuk. Ya, ini nggak main bagi saya, karena ini akan bikin capek ridernya. Tuh, ini seperti ini tuh akan bikin capek ridernya teman-teman. Tuh, kaki kita istirahat sebentar sudah ngajak berhenti. Kaki kita istirahat sebentar ngajak berhenti, ngerem terus gitu loh. Wah, ini sudah nggak bisa dipakai teman-teman. Jadi harus diganti per pelatuknya. Ada sih yang jual per pelatuknya yang lebih soft gitu, ada cuman males aja saya pakai ini sudah ya. Sepeda sudah nggak saya pakai lagi, cuman ya yang pakai cuman karyawan-karyawan saja untuk beli makanan atau beli apa gitu deket-deket sini. Sepeda ini bekas punya orang tukar tambah teman-teman. Jadi contoh definisi tidak loncer karena gara-gara si per pelatuknya tuh ngeri banget seperti itu. Ya contohnya ini. Tapi ada nggak yang suaranya ngeri banget tapi loncer sekali? Ada nggak? Ada. Tapi harganya juga lumayan. Ya seperti itu teman-teman ya, contoh sebelumnya yang loncer itu seperti apa dan yang tidak loncer seperti apa. Oke? Ya, sekarang bongkar bagian crank ya. Jadi kalau musim hujan itu kita juga harus sering cek bagian bottom bracketnya teman-teman. Kalau bottom bracket yang lepasnya pakai kunci bottom bracket. Kalau bottom bracketnya masih model kotak atau model biasa itu pakai kuncinya ya. Jadi kuncinya khusus itu. Nah,
kita bongkar, nanti kita bersihkan, kita cek lagi apakah grease-nya itu masih bagus atau sudah kering. Kalau kering, kita kasih grease lagi. Karena saya sering bongkar BB Holotek 2 itu dalamnya sudah macet. Ya, jadi berkarat ya, berkarat sudah macet dan nggak pernah dipakai, jadi bearingnya itu macet. Makanya kok digues kok berat banget. Ya iyalah, lambung pada macet semua, gimana mau muter. Jadi komponen sepeda itu ya hanya ini saja teman-teman. Oh ya, foreknya juga perlu ya. Foreknya masih hidup atau sudah mati, ya shockbreaker lah istilahnya. Nah ini kondisinya, BB-nya masih bagus banget, cuman ini agak kering teman-teman. Grease-nya agak kering, jadi kita kasih sedikit lagi aja, sedikit aja. Mohon maaf ya teman-teman, ini videonya cuplikan demi cuplikan, karena kalau saya sambung dari awal sampai akhir durasinya bisa lama ini, karena saya sambil dengan pekerjaan-pekerjaan lain, ada orang beli, ada orang servis, ada orang apa-apapun, jadi potongan-potongan saya gabungkan menjadi satu. Jadi ya harap maklum teman-teman, karena sini kan toko, jadi kadang-kadang ada orang beli sepeda, terus pekerjaan video ini kita tangguhkan nanti dulu. Nah kalau sudah selesai baru kita video lagi, jadi banyak potongan-potongannya, potongan-potongan editan lah istilahnya. Ya beginilah teman-teman. Nah ini saya singkat aja videonya teman-teman. Jangan lupa bongkar-bongkar bagian ini ya, headset ya, karena ini kan dia di bagian atas. Jadi kalau head nggak pas gitu, nanti air hujan, air bisa masuk ke dalam sini dan berkarat bearingnya atau godringnya. Ini juga wajib kita cek bagian headset ini. Jadi teman-teman yang servis sepeda dimanapun Anda berada, jangan lupa suruh ngecek bagian headset sini teman-teman ya. Walaupun headset ini kerjanya tidak keras ya, tidak seperti roda ya, tapi tetap wajib kita cek, namanya juga cek keseluruhan. Terus shifter juga cek ya. Ini oli-oli juga diisi ya teman-teman. Oli-oli ini apa? Oli rem ini. Kalau remnya masih rem model rem biasa, rem kabel atau mekanik, nah ini contohnya. Nah ini suruh ngecek bagian kabel-kabelnya ini teman-teman, suruh ngelepas, suruh bersihkan semua, suruh kasih oli ya, shifter, terus brake-nya ini, kabel-kabelnya ini biar ringan, handle-nya ditarik ya, biar ringan, suruh ngecek. Jadi kita cek semuanya, kabel-kabelnya, kabel shifter, kabel rem ya, untuk rem mekanik penting teman-teman. Nah kalau yang hidrolik ya kita cek dulu, cek lagi olinya berkurang atau tidak, kita tambahin olinya aja. Nah ini posisi crank sudah terpasang. Nah ini masih baru tuh, seret kayak gini teman-teman, karena kan grease-nya tadi baru. Nggak apa-apa, nanti dipakai terus nanti bisa lama sendiri. Ini masih baru. Oke, sekian dulu teman-teman. Ini tinggal pasang rantai dan style-style RD, FD ya, RD-nya disetel, FD-nya juga disetel. Saya rasa kalau setting RD, FD itu teman-teman sudah pada tahu ya, bengkel juga sudah pada tahu. Udah itu aja teman-teman. Jadi yang pokok-pokok itu seperti di video ini aja teman-teman. Jadi yang lain-lainnya kurang sih. Oke, sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah ataupun kurang berkenan.
Sampai berjumpa kembali di video-video kami selanjutnya. Terima kasih, matur nuwun teman-teman.